What's up guys, kembali dengan saya Crowvoid. Oke, jadi kali ini saya tidak akan bermain game, melainkan saya ingin membahas suatu informasi yang cukup bagus. Meskipun telat, tapi itu adalah salah satu alasan saya untuk mengumpulkan informasi yang dapat saya bahas kali ini, yaitu adalah tentang Muse Asia dan Muse Indonesia. Di sini saya akan kasih sedikit tentang Muse Asia itu sendiri, yang dimana Muse Asia merupakan cabang perusahaan dari Muse Communication Taiwan. Tetapi Muse Asia sendiri berada di Singapura. Muse Communication sendiri merupakan distributor, lisensor, sekaligus produser anime yang aktif sejak 1992, yang dimana channel YouTube ini hadir sebagai salah satu distributor konten anime yang mereka miliki. Dan ada kemungkinan besar mereka juga memanfaatkan keadaan yang dimana kemarin kita dihebohkan dengan undang-undang baru atau pelarangan mendownload anime secara ilegal atau bajakan, serta mempublis kembali anime tersebut, yang dimana saya juga masih bingung apakah itu benar-benar asli atau hoax. Tapi dari situ sebenarnya Muse ini memiliki langkah baru atau langkah yang baik bagi Muse untuk menjadikan mereka layanan nonton anime secara legal dan juga gratis, dan akhirnya mulai memiliki cabang-cabang baru di negara Asia, termasuk di Indonesia itu sendiri, yang memakai subtitle lokal di setiap negaranya. Kalau di Indonesia ya menggunakan bahasa Indonesia, kalau di Thailand menggunakan bahasa Thailand, dan sebagainya. Dan juga ada yang menjadi perbincangan internal yang cukup panas, yaitu adalah sistem subscribe, layaknya bayar per bulan ya. Kalau bisa diartikan sih, kalau kalian tahu Animax ataupun layanan siaran TV pada umumnya, ya kurang lebih seperti itu. Tapi cuma beberapa anime tertentu. Tapi ini masih belum jelas. Jadi kalian itu tidak perlu terlalu fokus ya ke dalam situ. Biar mereka lah yang mengurusi seperti itu, karena kita kan cuma penonton. Jadi menurutku itu nggak terlalu mengganggu untuk kita sendiri. Dari situ juga Muse Asia sendiri ingin memberikan layanan ini secara gratis. Dan sekali lagi saya ini hanya ingin berfokus pada layanan apa yang mereka berikan kepada penonton, dan serta pastinya ada kekurangannya. Jadi sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari Muse Asia dan Muse Indonesia itu sendiri. Yang pertama dari kelebihan Muse Asia dan Muse Indonesia adalah kita dapat menonton anime ini secara gratis dan pastinya legal. Yang kedua, kita tidak perlu membayar untuk menontonnya. Jadi tidak ada yang namanya sistem subscribing. Dan yang ketiga, platform yang kita gunakan hanyalah YouTube, aplikasi umum yang sering kita gunakan. Itu pasti semua orang tidak luput dari YouTube. Dan dari ketiga itu semua menjadi keseluruhan dari kelebihan Muse Asia dan Muse Indonesia. Sedangkan kekurangannya itu banyak sekali sebenarnya sih. Tapi ini adalah opini saya dari kekurangan tersebut. Yang pertama adalah kita menonton secara gratis, namun ada iklannya yang berjalan. Dari sini sih sebenarnya tidak terlalu mengganggu ya, dan bisa dibilang normal dan menjadi hal biasa pada YouTube. Dan kemungkinan besar dari iklan tersebut sih untuk penghasilan kedua pihak, Muse dan produksi Jepang itu sendiri, untuk masalah lisensi serta gaji karyawan translatornya. Ya, jadi kekurangan ini tidak terlalu dilebih-lebihkan dan tidak terlalu mengganggu untuk kita nonton, dan menurutku ini adalah hal biasa di YouTube. Yang kedua mungkin bisa menjadi kekecewaan para wibu, yaitu adalah anime yang memiliki lisensi bakal bisa mendapatkan penayangan di channel tersebut. Sedangkan anime yang tidak mendapatkan atau tidak dibeli oleh Muse itu sendiri dan tidak mendapatkan lisensi, maka anime tersebut tidak akan ditayangkan. Jadi menurutku ini cukup berat apabila para wibu itu menunggu anime kesukaan mereka atau mereka tunggu-tunggu pada musim ini tapi tidak dapat ditayangkan. Yang ketiga mungkin anime ini bakal ditayangkan adalah anime-anime yang terpilih saja. Dalam artian anime tidak jauh dari ecchi dan batasan umur yang cukup vulgar. Terlebih lagi platform yang digunakan adalah platform umum yang semua umur dapat menonton di YouTube.
Jadi kemungkinan besar anime yang memiliki batasan umur 17 ke atas atau yang memiliki ecchi yang cukup vulgar tidak dapat ditayangkan dari situ juga. Kalau saya lihat, kebanyakan yang ditayangkan oleh Muse Asia dan Muse Indonesia sendiri merupakan anime yang cukup normal dan bisa dibilang tidak ada ecchi di dalamnya dan bisa dibilang sih casual banget gitu loh. Jadi benar-benar pure tanpa ecchinya, yang membuat kekecewaan kalau anime yang kita tunggu-tunggu atau wibu tunggu-tunggu itu tidak akan ditayangkan karena ada unsur ecchinya. Meskipun di Muse Asia sendiri ada anime yang ditayangkan dan meskipun ada cahaya surganya, tapi takutnya bakal kedepannya itu anime yang cuma ecchinya nggak terlalu gede itu bisa tidak dapat ditayangkan. Dari situ juga kita akan tahu kedepannya gimana. Setidaknya memberikan batasan umur di setiap anime yang mereka tayangkan itu sudah cukup sih sebenarnya, biar setiap anime yang pada musim tertentu yang kita tunggu-tunggu itu bakal tetap ada gitu loh. Jadi menurutku ya kedepannya kita lihat aja sih, semoga aja Muse ini punya solusinya. Yang keempat ini adalah opini saya ke depannya, dan apakah lembaga sensor Indonesia bakal ikut ke dalamnya. Jika Muse Indonesia ini mulai terkenal, ataukah ada salah satu orang yang melihat dan melaporkannya. Dan dimana kalau kita tahu kartun dan anime yang masuk di TV lokal Indonesia saja banyak yang di skip dan juga di blur, yang membuat tidak kenyamanan pada saat kita menonton, iya kan? Kesimpulan dari yang saya bahas kali ini tentang Muse Asia dan Muse Indonesia sebenarnya sudah memberikan layanan yang cukup untuk kita menonton anime secara legal dan aman pastinya. Ya meskipun 50-50 dengan adanya kekurangan tersebut, ya yang nggak bisa dihiraukan oleh Muse Asia itu sendiri, yaitu ya karena platform yang dia pakai yaitu adalah platform yang umum. Jadi segini saja video kali ini, saya membahas Muse Asia dan Muse Indonesia. Saya Crofvoid, bye bye.